pendahuluan, kita persilakan kepada Pak Dr. Sa'ban untuk dapat menyampaikan kajiannya. Kepada Pak Dr. Sa'ban kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Pada siang hari menjelang sore yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kita kesehatan, juga kesempatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas rutinitas kita, yaitu melaksanakan kajian Ramadan, sebagaimana yang telah kita laksanakan pada hari-hari sebelumnya. Kemudian saya mengajak kepada kita semua, marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, yang selalu kita iringi dengan bacaan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muhammad Rasulullah kita jadikan sebagai uswatun hasanah bagi kita, contoh suri tauladan yang baik bagi kita, baik itu dalam aktivitas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan hablum minallah, kemudian dalam tatanan hablum minan nasnya juga kita contoh beliau sebagai uswatun hasanah bagi kita. Mudah-mudahan ke depan kita termasuk orang yang setia memegang dan melaksanakan sunnah Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para pendengar yang berbahagia. Pada hari ini, hari yang ke-14 Ramadan, saya sebagai pemateri merupakan kehormatan yang sangat luar biasa bagi saya. Dapat menjadi penceramah, menjadi pembicara di hadapan orang-orang hebat, orang-orang yang sudah terkenal. Di sini kita lihat banyak kawan-kawan kita yang terhormat, Al-Ustadz Dr. Sahrullah, dan dia atau beliau itu sudah tidak asing lagi bagi kita. Beliau sudah menjadi orang yang terkenal di kota Pekanbaru. Kemudian ada di sini Ustadz kita, Ustadz Rio. Juga beliau ini orang yang sudah cukup dikenal juga, terutama di Universitas Muhammadiyah Riau. Kemudian banyak kawan-kawan lagi seperti Dr. Santoso. Beliau juga tidak kalah terkenalnya barangkali di kota Pekanbaru, khususnya di lingkungan Muhammadiyah Riau. Kemudian ada sahabat kita juga, Al-Ustadz Deprizon, juga beliau seorang penceramah kondang di Pekanbaru. Dalam hal ini, saya sangat bangga sekali dapat menjadi penceramah di hadapan beliau, sehingga kedepannya mendapat koreksi yang lebih positif dalam rangka menyampaikan ajaran Islam di depan para umat Islam. Kemudian yang saya banggakan, mahasiswa saya yang sudah hadir sebagai pendengar pada kesempatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 perintah Allah
yang berangkai dalam Al-Quran, yang menurut para ulama tidak diterima yang satu apabila yang satunya tidak dikerjakan. Yang pertama, ayat yang berangkai dalam Al-Quran itu aqimus shalah wa atuz zakah. Melaksanakan sholat dan membayar zakat merupakan satu perintah yang berangkaian. Keduanya tidak dapat dipisahkan. Orang yang melaksanakan sholat kurang sempurna ketika dia tidak membayar zakat. Nah, begitu pula sebaliknya. Orang yang membayar zakat, tetapi dia tidak melaksanakan sholat, maka juga kurang sempurna amalan dia. Maka dalam hal ini, kedua-duanya harus seiring antara pelaksanaan sholat dan pembayaran zakat. Kita kembali mengenang sejarah ketika Rasulullah SAW wafat. Maka ada dua agenda besar yang dilaksanakan khalifah pengganti pada waktu itu. Yang pertama yang disebut dengan memerangi munculnya nabi-nabi palsu. Dan yang kedua, memerangi orang yang enggan membayar zakat. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, marilah kita melaksanakan sholat dan juga membayar zakat sehingga ayat atau perintah Allah yang berangkai ini terlaksana kedua-duanya. Kemudian ayat-ayat yang kedua yang berangkai dalam Al-Quran adalah atiullah wa atiur rasul. Kita disuruh taat kepada Allah dan juga taat kepada Rasul. Taat kepada Allah saja tidak taat kepada Rasul, maka itu kurang sempurna dan kurang baik. Maka apabila kita taat kepada Allah, maka taat pula lah kepada Rasulnya. Belakangan ini ada orang yang taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul. Mereka disebut dengan aliran ingkar sunnah. Nah, kita tentunya tidak mau seperti itu. Karena apa? Rasulullah SAW mengatakan, wa in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Apabila kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Dalam artian apa? Ketika kita yakin Al-Quran sebagai kitab kita, maka tentunya kita juga meyakini dan mengamalkan hadis Nabi Muhammad sebagai ajaran kita, yaitu ajaran Islam yang kita cintai. Yang ketiga ayat berangkat dalam Al-Quran adalah Anishkurli wali walidaika. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, para pendengar yang berbahagia. Berbakti kepada kedua orang tua menjadi fokus kajian kita pada kesempatan ini. Yang mana ketika kita melihat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dalam ayat ini Allah memerintahkan supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang disebut dengan kedua orang tua adalah bapak dan ibu. Kalau bahasa Medannya barangkali umak dan ayah. Kalau kita kenang sebagai seorang anak misalnya, kita mengenang bagaimana jasa seorang ayah. Ayah kita dalam kesehariannya mencari nafkah, memeras keringat, banting tulang, pergi pagi, pulang sore, bahkan kadang-kadang pulang malam. Itu semua dilakukan oleh seorang bapak demi menafkahi istri dan anak-anaknya. Sebagai seorang anak, dengan memperhatikan aktivitas orang tua yang seperti itu, seorang ayah, sewajarnya dan sepatutnya lah kita berbakti kepada seorang ayah. Jangan sampai kita menyesal ketika seorang ayah sudah tiada. Maka terkadang di situ timbul penyesalan kepada sebahagian manusia. Karena yang namanya penyesalan itu selalu datang di belakang. Kalau yang datang yang di depan bukan penyesalan,
tetapi itu perjanjian. Ketika sudah datang penyesalan itu, maka tidak ada lagi gunanya. Maka selagi ada kesempatan berbakti kepada ayah, berbakti kepada bapak kita, maka mari kita berbakti kepada bapak kita. Di samping seorang pencari nafkah, bapak kita juga berperan sebagai pelindung, yaitu melindungi keluarga. Di mana kehadiran seorang ayah sangatlah berperan sangat besar kepada seorang anak. Anak akan lebih berani, anak akan lebih terlindungi ketika seorang ayah ada di samping mereka. Begitulah pentingnya peranan seorang ayah bagi seorang anak. Nah, dalam hal ini, sebelum kita terlambat, mari kita berbuat baik kepada ayah. Karena kalau sudah tiada, ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Haji Roma Irama dalam syair lagunya. Kalau sudah tiada, pasti terasa bahwa kehadirannya sangat berharga. Sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Sungguh berat aku rasa hidup tanpa dia. Kalau sudah tiada, pasti terasa. Saya teringat bahasa orang-orang tua dulu. Rasa enaknya katanya punya gigi ketika gigi sudah tiada. Terasa enaknya punya ayah ketika ayah sudah tiada. Nah, dalam hal ini tentunya kita pergunakan kesempatan berbakti kepada ayah kita. Kemudian setelah berbakti kepada ayah, tentunya kita juga wajib mengenang jasa ibu kita. Seorang ibu sebenarnya sudah dijelaskan Allah dalam Al-Quran pada surat Luqman ayat 13 sampai 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni. Wa fisaluhu fi amaini aniskurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana pengorbanan seorang ibu. Allah mencantumkan dalam ayat ini seorang ibu yang mengandung itu dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah. Kemudian menyapihnya dalam 2 tahun, kata Allah. Pengorbanan ini sesungguhnya hanya dirasakan oleh seorang ibu, tetapi tidak dirasakan oleh seorang ayah. Ibu sepantasnya lah kita melebihi mencintai mereka ketimbang ayah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah yang seharusnya saya cintai di atas dunia ini? Maka ketika itu Rasul menjawab, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Bapakmu. 3 kali Rasulullah mengatakan ibu, 1 kali menyatakan bapak. Jadi 3:1. 3 kali kita mencintai seorang ibu, 1 kali mencintai seorang bapak. Saya teringat
satu cerita seorang anak yang mengaji di madrasah. Ketika anak mengaji di madrasah ini, dia diajari oleh seorang ibu guru yang sangat baik. Anak pergi sekolah, jumpa dengan ibu gurunya di sekolah, maka terjadilah pembelajaran. Ketika itu, seorang ibu guru menyampaikan, apa kabar anak-anakku? Maka murid madrasah itu menjawab, kabar baik ibu guru. Nah, setelah itu ibu guru mengatakan, wahai anak-anakku, apakah kalian senang belajar dengan ibu? Maka murid itu menjawab, kami sangat senang belajar dengan ibu. Kalau begitu, mari kita mulai perkuliahan, mari kita mulai pembelajaran ini dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Seorang ibu ternyata punya kelembutan yang luar biasa. Dia sangat pandai mengambil hati anak. Maka sangatlah disenangi seorang guru. Guru yang sangat disenangi merupakan idaman bagi setiap orang. Ketika anak menyenangi guru, maka insya Allah pelajarannya akan masuk dan dapat diterima dengan baik oleh seorang anak. Maka dalam hal ini, seorang guru itu jadikanlah menjadi idaman bagi kita. Dalam hal ini, bagi keluarga kita, bagi kita yang ingin menjadi guru, silakanlah mendaftar di program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah atau PGMI. Supaya apa? Supaya menjadi guru yang disenangi oleh setiap orang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru tadi menyampaikan kepada anak, wahai anakku, materi kita pada kesempatan ini adalah mencintai orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, ketika ia ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, siapa yang paling saya cintai? Jawab Rasulullah adalah ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Kemudian sang guru bertanya kepada murid, wahai anak-anak, apakah kalian sudah mengerti apa yang saya sampaikan? Maka anak-anak menjawab, kami sudah mengerti ibu guru. Setelah itu, guru menutup pembelajaran, sang anak pulang ke rumah. Sampai di rumah, disuruhlah anak ini oleh ayahnya membeli kue. Wahai anakku, pergilah belikan kue untuk kita makan, karena bapak ingin sekali makan kue. Sang anak tidak banyak bertanya, sang anak langsung pergi beli kue. Anak ini membelikan kue, jumlahnya 4 biji. 3 kue dikasih sama emaknya, dan 1 kue dikasih sama bapaknya. Ketika itu sang bapak protes, wahai anakku, kenapa kuenya engkau kasih kepada ibumu 3 dan kepada saya 1? Karena ibu guru tadi berpesan,
kita mencintai umat itu 3 kali dan mencintai bapak itu 1 kali. Makanya saya beli kue, saya kasih sama bapak 1, sama emak 3, saya menjalankan pengajian yang disampaikan oleh ibu guru tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitulah perbandingannya kasih dan cinta kita kepada kedua orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah berpesan, Abdullah qala man adraka walidayhi indal kibari ahadahuma au kilaihima summa lam jannah. Sungguh terhina, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 3 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalimat sungguh terhina, sungguh terhina, sungguh terhina. Mendengar hal tersebut, ada seorang sahabat yang siapakah yang terhina itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, sungguh hina seorang yang mendapati kedua orang tuanya yang masih hidup, atau salah satu dari keduanya ketika mereka telah tua, namun justru ia tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Hadis yang diriwayatkan Muslim. Maka dalam hadis ini dijelaskan kepada kita ada peluang bagi kita sebenarnya untuk masuk surga. Hanya dengan berbakti kepada kedua orang tua kita yang masih hidup. Ketika orang tua kita, salah satu di antara mereka sudah meninggal dunia, maka ada satu lagi tempat kita berbakti. Dalam hal ini, ini supaya kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara yang baik, Pak? Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, di sana dijelaskan ada beberapa cara untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kepada kita, wahai malaikat Jibril, siapakah kawanku nanti di surga? Ketika itu, malaikat Jibril memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, bertanya, siapa nanti kawan Nabi Musa di surga? Maka ketika itu Allah menjawab dan memberitahu siapa kawan Nabi Musa di surga nanti. Allah menjawab, ada seorang tukang daging di pasar. Ciri-cirinya seperti ini. Mendengar jawaban itu, maka Nabi Musa pergi ke pasar dan mencari orang itu. Setelah sampainya Nabi Musa di pasar, maka bertemulah dengan orang yang punya ciri-ciri yang dijelaskan tadi. Dia memperhatikan orang itu, sampai kemudian dia mengikuti orang itu pulang ke rumah. Sesampainya orang tukang daging tersebut di rumah, tukang daging itu mengambil sepotong daging, kemudian mencucinya dan memasaknya. Ketika daging tadi setelah masak, maka seorang tukang daging tadi memberi makan ibunya dengan menyuapinya.
Maka Nabi Musa ketika itu bertanya kepada tukang daging itu, apakah hal ini setiap hari engkau lakukan? Maka sang tukang daging tadi menjawab, iya. Seorang tukang daging tadi yang menyuapi ibunya, memberi makan ibunya dengan tulus dan ikhlas. Ketika itu setiap ibunya disuapi oleh dia, ibunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anakku ini sebagai teman Nabi Musa nanti di surga." Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari, para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kisah ini menjelaskan kepada kita betapa mulianya, betapa beruntungnya orang-orang yang suka memberi makan orang tuanya. Maka dalam kesempatan ini saya mengajak kepada kita semua, marilah kita selalu menyisihkan makanan kepada orang tua kita. Paling tidak ketika kita memasak yang enak-enak atau membeli makanan yang enak, maka bagikanlah kepada orang tua supaya doa-doa orang tua kita menjadi keberuntungan bagi kita. Baik, Ustaz. Kemudian yang kedua adalah menjawab panggilan orang tua. Terkadang dengan kesibukan kita, melaksanakan pekerjaan kita, maka terkadang kita tidak sempat atau tidak sanggup menjawab panggilan orang tua kita. Maka saya akan mengisahkan seorang yang namanya Juraid. Juraid ini adalah seorang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maaf Ustaz, 2 menit Yang lagi rajin Ustaz. sholat, 2 menit. ya. 2 menit lagi Ustaz. Ya, dia rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Di suatu saat Juraid ini melaksanakan sholat sunat, dan ketika ia melaksanakan sholat sunat, ibunya memanggilnya, "Wahai Juraid, kemarilah nak." Mendengar panggilan tersebut, Juraid bimbang. Timbul pertanyaan dalam hatinya, apakah perintah Allah yang saya kerjakan atau panggilan orang tua yang saya dudukan? Maka setelah itu lama kemudian dipanggil lagi oleh orang tuanya, oleh ibunya, "Juraid, kemarilah nak." Juraid bingung lagi antara dua pilihan yang tadi. Lanjut sholatnya atau menyahuti panggilan ibunya. Dalam waktu itu, Juraid memutuskan untuk melanjutkan sholat sunnahnya. Karena ibunya merasa anak ini tidak menyahuti panggilannya, maka di dalam hatinya dongkol. Dan sempat ia berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, jangan engkau cabut nama anakku sebelum ia jumpa dengan orang yang jahat." Pada suatu saat, ketika Juraid melaksanakan sholat, ini pendek ceritanya, maka datanglah seorang perempuan menggoda Juraid. Seorang perempuan yang cantik, seksi, menarik, menggoda Juraid ketika sholat di masjid itu. Awalnya perempuan tadi mengelilingi Juraid, sampai pada akhirnya membuka pakaian yang ada di tubuhnya tanpa selai benang pun yang ada di tubuhnya. Namun dengan kekuatan iman dan ketakwaan Juraid, maka dia tidak tergoda. Akibatnya, seorang perempuan tadi kesal dan ia pergi ke suatu kampung sebelah. Di sana ia berzina dengan seorang tukang kambing. Setelah itu, lama kemudian hamillah perempuan ini.
maka ia menyampaikan kepada semua orang bahwa yang menghamilinya itu adalah. Nah, ketika dipanggil oleh orang banyak, di situ ia berkata, bukan saya yang menghamilinya. Apa ada kalian yang melihat saya? Walaupun begitu, tidak ada saksi yang kuat, namun Juraid tetap mendapat tuduhan ketika itu. Pendek ceritanya, Juraid bersabar sampai lahir anak ini. Ketika lahir anak tersebut, maka Juraid mendekatinya dan menekan perut anak itu, bertanya kepada anak itu. Dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, anak itu menjawab, "Wahai anak, siapakah ayahmu?" kata Juraid. Maka sang anak itu menjawab, "Ayah saya adalah tukang gembala kambing yang ada di kampung sebelah sana." Bapak Ibu yang saya muliakan, ternyata begitu dahsyat ketika seorang anak yang tidak mau menyahuti panggilan orang tua, padahal Juraid tadinya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin masih panjang lagi yang biasa sampaikan, namun karena waktu membatasi kita, maka selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz Rio. Kepada Ustadz Rio, saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak Ustaz Dr. Sa'ban. Waktu kita dari Zoom ini nggak sampai 2 menit lagi. Mungkin ada masukan ataupun arahan dari Pak Dekan lebih kurang 1 menit. Silakan Pak Dekan Dr. Muhammad Sarullah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sa'ban, Pak Aryo, Pak Lisman, Ayahanda, dan seluruh yang hadir pada kesempatan kali ini sudah cukup lengkap yang disampaikan oleh Ustaz Sa'ban Al-Fadil, ya kan? Jadi saya rasa sangat luar biasa. Saya pikir mungkin karena waktu yang terbatas, insya Allah kita akan lanjutkan di lain waktu, insya Allah. Ustaz. Ustaz. Baik, terima kasih banyak Pak Dekan Dr. Muhammad Sarullah Umar. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Dr. Sa'ban atas kajiannya luar biasa, dan memang ini kalau mau kita tambahkan waktu, kita memang perlu banyak yang perlu kita ketahui tentang berbakti kepada orang tua ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Dr. Sa'ban. Alhamdulillah hadir juga bersama kita. Terima kasih Pak Muhammad Lisman, calon PhD. Ayahanda ya Supran Suib, Pak Dr. Deprizon, ada mahasiswi Rizalfi Noza Oja, ada Bu Rika juga calon PhD, Larasati, Tasha, dan ada Ibu Neni. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup bersama dengan doa penutup majelis. Subhanallah bihamdi, subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.